warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Tatang Purwana dari SMK Negeri 1 Karanganyar. Saya Siti Koriah dari SD Negeri 1 Maribaya. Saya Arijani dari SD Negeri 1 Karanganyar. Dalam video ini, saya akan berperan sebagai supervisor dan Ibu Kori sebagai Coach dan Ibu Ari sebagai Coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang. Bagaimana kabarnya, Bu Kori? Alhamdulillah, kabar saya baik. Pak Tatang gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah Bu Kori sehat. Saya pun alhamdulillah hari ini juga sehat, Bu Kori. Begini Bu Kori, Bu Kori hari ini akan melakukan coaching. Sebelum Bu Kori melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Kori. Bagaimana Bu? Oke Pak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Kori. Pada saat proses coaching nanti antara coach dan coachee, saya akan amati dan nilai tentunya sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah proses coaching sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bu Kori nantinya. Dan apakah nantinya dari jawaban-jawaban tersebut coachee menemukan solusi atas permasalahannya. Jangan lupa nanti juga Bu Kori saat pelaksanaan coaching memperhatikan prinsip dari coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coachee seperti itu. Nah, sebelum proses coaching nanti dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Kori. Ini yang pertama terkait dengan kompetensi coaching. Apa yang ingin Bu Kori kembangkan? Terima kasih Pak Tatang atas pertanyaannya. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian saya akan kembangkan berikutnya adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Kori. Dari ketiga kompetensi tersebut tadi disampaikan ada kompetensi dari coaching adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang lebih spesifik yang ingin Bu Kori kembangkan itu apa? Yang ingin saya kembangkan lebih yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu Kori. Jadi itu kompetensi spesifiknya yang akan Bu Kori kembangkan. Kira-kira indikator pencapaian yang ingin Bu Kori apa? Indikatornya nanti ketika coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Bu Kori. Terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Kori melakukan proses coaching. Setelah coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Seperti itu Bu Kori. Oke Pak. Oke, silakan ya Bu Kori. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama Bu Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah baik. Semoga kamu juga. Alhamdulillah, saya juga kabarnya baik. Oh ya Bu Ari, gimana ini? Hari ini saya katanya itu Bu Ari ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Iya Bu, betul. Saya sebenarnya ingin berkonsultasi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Tapi saya ucapkan terima kasih ya Bu sebelumnya atas kehadiran Bu Kori di sini. Walaupun kita baru sekolah, tapi Bu Kori menyempatkan diri untuk datang ke sini. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini Bu, terkait permasalahan saya di kelas. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi ya di modul 2.1. Saya itu ingin mencoba menerapkannya di kelas mencoba menerapkannya di kelas saya, tapi saya merasa
ketika menerapkan itu saya menemui banyak kendala gitu Bu. Saya merasa ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu saya menemui banyak kendala, sehingga saya mungkin ada beberapa permasalahan yang belum menemukan solusinya. Bagus sekali ya Bu Ari ya, sudah mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini adalah pelajaran yang baru ya Bu, pembelajaran yang baru untuk kita di pendidikan guru penggerak ini. Tapi sudah Bu Ari terapkan di sekolahnya. Kira-kira Bu Ari itu merasakan kendalanya itu di mana itu Bu? Gitu Bu, saya kan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dalam berdiferensiasi proses ya dalam mata pelajaran matematika kemarin. Dalam pembelajaran diferensiasi proses itu saya kan mencoba menyediakan berbagai media pembelajaran ya untuk memenuhi kesiapan belajar, minat belajar dan profil belajar murid. Nah itu Bu, saya niatnya itu ingin menyiapkan media pembelajaran yang sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnya. Bagus banget ya Bu Ari, sudah menyediakan media pembelajaran. Kira-kira kendalanya apa itu Bu dalam menyediakan media pembelajaran? Itu Bu, karena saya banyak media yang harus saya siapkan, saya itu kendalanya itu di waktu Bu. Jadi saya itu butuh waktu lama untuk menyiapkan medianya. Jadi saya itu harus menyiapkan waktu luang ya untuk menyediakan media pembelajaran itu. Jadi waktu yang tersisa itu jadi sedikit sekali. Waktu saya itu habis hanya untuk menyiapkan media itu saja Bu. Oke, baik. Berarti kendalanya itu waktu ya Bu ya? Iya, Bu. Waktu yang dibutuhkan karena media yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Iya. Apakah Bu Ari menyediakan media atau membuat medianya itu sendiri? Iya Bu, saya menyediakan media itu sendiri. Jadi saya itu kehabisan waktu karena saya menyediakan media pembelajaran itu sendiri. Oke, baik. Personil Ibu di sekolah ada berapa orang? Kalau di sekolah saya sih ada 6 Bu, sekitar 6 orang. Oke, ada 6 orang. Kira-kira menurut Bu Ari ada 6 orang, tapi Bu Ari sampai keteteran. Iya. Menurut Bu Ari gimana itu Bu Ari? Sebenarnya sih tidak seharusnya seperti itu ya Bu. Ya. Sebaiknya saya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman saya untuk menyiapkan media itu. Nah, berarti solusi permasalahannya yang seperti apa? Kalau seperti itu. Ya, dengan adanya teman saya yang 6 orang itu, saya ya pengen berkolaborasi dengan mereka gitu. Terus saya bisa membagi kerja, membuat media pembelajaran yang bervariasi guna memenuhi kesiapan belajar, minat belajar dan profil belajar untuk saya. Oke, iya bagus sekali ya Bu Ari. Solusinya sangat baik. Kemudian kira-kira rencana itu kolaborasi dengan teman sekolah itu kira-kira akan direncanakan yang seperti apa? Saya kan ada itu Bu, grup WhatsApp di tingkat sekolah. Jadi grup itu isinya guru-guru ya, rekan-rekan saya di sekolah. Jadi saya akan jadikan komunitas aktif untuk menunjang kegiatan pembelajaran matematika di kelas saya Bu. Itu rencana saya. Karena selama ini grup tersebut itu pasif gitu, kurang aktif. Saya akan membuat rencana pertemuan dengan Bapak Ibu guru untuk membahas media-media pembelajaran yang tepat untuk peserta didik saya di sekolah. Saya sih niatnya seperti itu Bu. Oke, luar biasa sekali. Jadi Bu Ari ini ingin merubah komunitas yang tadinya pasif itu menjadi aktif ya Bu Ari, Iya. dengan adanya kegiatan dalam rangka berkolaborasi membuat media pembelajaran, gitu ya. Iya. Mungkin ada yang lain lagi Bu Ari? Ada Bu. Saya itu juga aktif dalam KKG Sekabupaten Purbalingga. Saya jadi bisa sharing terkait media-media yang guru sekolah lain pakai ya. Jadi jika media itu memang cocok diterapkan di sekolah saya bisa modifikasi sesuai dengan karakter siswa saya. Oke. Nah, itu sudah ada komunitas yang bisa meringankan yang tadi masih menjadi kendala oleh Bu Ari. Nah, sekarang kan sudah ada jalan keluar nih ya Bu Ari ya. Nah, apakah ada yang lain lagi?
Alhamdulillah sudah tidak Bu, saya sudah lega ya, saya sudah merasa lega, sudah bercerita tadi dengan Bu Kori. Oke Bu Ari, untuk selanjutnya apa ukuran keberhasilan Bu Ari nantinya jika sudah berkolaborasi aktif dengan guru yang lain? Saya keberhasilan saya nanti dilihat dari jumlah media yang terbentuk setelah komunitas mengadakan agenda rutin nantinya. Bagus sekali Bu Ari. Kemudian apa yang ingin Bu Ari lakukan terhadap rencana tersebut? Saya akan menghubungi koordinator tingkat sekolah dan ketua KKG tingkat kabupaten untuk menyusun rencana pertemuan rutin. Oke, bagus sekali ya Bu Ari, melibatkan KKG kabupaten ya. Kemudian yang lainnya bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini? Jadi saya ingin Bu Kori ya membantu saya untuk ikut memantau kegiatan saya Bu. Terus maksud tujuannya itu jika ada kekeliruan nanti Bu Kori bisa saling mengingatkan gitu. Siap Bu Ari. Kita bisa saling support untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Oke siap, nanti kita saling bekerja sama ya Bu Ari, barangkali saling membutuhkan. Siap pelaksanaan. Oke, baik Bu Ari, apa yang dapat Bu Ari simpulkan dari perbincangan hari ini Bu Ari? Dari perbincangan kita ini bisa saya simpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan media pembelajaran dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses yang awalnya menjadi kendala tadinya ternyata saya sudah menemukan solusi, yaitu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya di sekolah dan KKG tingkat kabupaten, sehingga bisa terbentuk media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Dan hal ini akan saya jadikan pertemuan rutin. Saya juga akan berkoordinasi juga dengan koordinator tingkat sekolah dan ketua KKG. Oke, bagus Bu Ari. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya Bu Ari. Bu Ya, Ari cukup. sudah lega, sudah menemukan solusi. Semoga di pertemuan selanjutnya nanti kita akan tahu bagaimana tindak lanjut dari solusi yang sudah Bu Ari dapatkan. Jadi Bu, terima kasih saya ucapkan atas bantuan-bantuannya, atas dukungan dan supportnya ya Bu. Sama-sama ya Bu Ari, di lain waktu kita akan bertemu. Terima kasih Bu Ari. Sami-sami Bu, terima kasih. Baik Bu Kori, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Pak, coaching berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Alhamdulillah, baik Bu Kori. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Kori. Tadi dalam proses coaching yang sudah dilakukan Bu Kori, apa saja indikator coaching yang telah tercapai Bu Kori? Alhamdulillah tadi dalam proses coaching untuk alur kita sudah dapat dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Kemudian beberapa hal yang diinginkan atau diharapkan oleh coach sudah tercapai, yaitu mencari solusi. Oke, luar biasa sekali ini Bu Kori. Tadi Bu Kori sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Tadi Bu Kori saya amati ini hasil catatannya sudah menanyakan tujuan, lalu identifikasi dari permasalahan, ada rencana aksi dari coach dan tanggung jawab dari coach. Saya juga tadi mendengar terkait percakapan Bu Kori dengan coach. Tadi Bu Kori sudah fokus terhadap percakapan. Tadi artinya dengan fokus tersebut Bu Kori sudah present kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Bu Kori juga sudah mendengarkan aktif pada saat coach menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Kori. Dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Bu Kori tadi yang diajukan itu sungguh luar biasa. Itu termasuk pertanyaan yang berbobot Bu Kori ya. Itu dari pengamatan saya, ini luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Bu Kori dalam proses coaching. Mudah-mudahan kedepannya Bu Kori semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan kembali coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Kori, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Kori kembangkan? Untuk selanjutnya
saya ingin memperdalam lagi tentang alur tinta Pak, supaya nanti dalam pelaksanaannya itu lancar tanpa ada halangan dan peningkatan kemampuannya itu lebih. Oke, jos sekali nih ya Bu Kori. Jadi Bu Kori ingin mendalami kembali alur tirta ya dalam proses coaching dan semoga lebih baik lagi dalam proses coachingnya. Terima kasih Bu Kori sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta sangat baik ya. Saya akhiri kegiatan proses pasca observasi hari ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Kori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kak Tata. Ya, sama-sama Bu Kori. Demikian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak,